Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Di kesempatan ini kita akan memetik beberapa kaidah dari surat Al-A'raf, fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang tersesat di dalam nama-nama Allah tersebut. Artinya tidak beriman dengan benar terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan azab atas apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah sekalian, ayat ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik nama-nama yang maha indah. Maksudnya jemaah sekalian, setiap nama Allah disertai sifat yang terkandung di dalamnya. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah, yang memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka kita harus meyakini setiap nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang maha indah, yang maha baik, dan Allah memiliki sifat yang terkandung di dalam namanya tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Begitu pula Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih. Maka kita pun yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Jadi makhluk juga ada yang disebut penyayang. Nah, jemaah sekalian, di sini juga ada faidah penting. Ada nama-nama Allah yang khusus milik Allah. Ada pula yang boleh disematkan kepada makhluk. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama Ar-Rahman, ini milik khusus Allah. Artinya, kalau ada orang yang sudah terlanjur dinamakan dengan Rahman, wajib dirubah.
wajib diganti namanya. Kalau dia bernama Rahman, itu sama saja dia bernama Allah. Nama Allah dan nama Ar-Rahman khusus milik Allah. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Yang seharusnya diberi nama Abdullah atau Abdurrahman. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena nama ini mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim itu tidak khusus bagi Allah. Boleh dinamakan kepada makhluk. Jadi kalau ada orang terlanjur dinamakan Rahim, itu enggak perlu dirubah. Tapi kalau dia rubah menjadi Abdurrahim, lebih afdal. Kalau dirubah menjadi Abdurrahim, lebih afdal. Kenapa kita katakan Rahim boleh dinamakan kepada makhluk? Karena ada dalilnya. Di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Muhammad SAW bil mu'minina ra'ufur rahim. Muhammad itu terhadap orang-orang beriman ra'uf dan rahim, penyayang dan pengasih. Berarti ra'uf dan rahim bukan nama milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada dalil Allah menyebut terhadap makhluk yang serupa dengan namanya, maka kita pun paham itu bukan nama milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak pernah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Rahman. Berarti Rahman itu milik khusus Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut beliau dengan Rahim. Begitu pula Rauf. Namun tentu jamaah sekalian, meskipun makhluk boleh saja disebut Rahim, dia orang yang penyayang. Tetapi sifat kasih sayangnya tidaklah sama dengan sifat kasih sayang Allah. Di surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita bagaimana luasnya kasih sayang Allah. Sehingga tidak mungkin kasih sayang makhluk serupa dengan kasih sayang Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Lalu Allah turunkan ke bumi ini, ke dunia ini, 1 rahmat. Dan Allah tahan di sisinya 99. Lalu, dari 1 rahmat ini, Allah bagikan kepada seluruh makhluk. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Di antara para jin, manusia, hewan-hewan ternak, maupun hewan-hewan buas. Semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Sehingga dengan 1 rahmat ini, antara makhluk itu saling berlemah lembut dan saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dari 1 rahmat ini, hewan buas tidak menerkam anaknya sendiri. Karena saking luasnya rahmat Allah, hewan buas pun masih punya sifat kasih sayang. Minimal kasih sayangnya kepada anaknya sendiri. Cuma anak hewan lain dia sikat. Tapi dia masih punya kasih sayang. Minimalnya kepada anaknya sendiri tidak dia terkam. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah, sehingga dalam hadis qudsi Allah juga mengatakan kepada surga,
Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Dan penyebutan 100 ini pun bukan pembatasan. Rahmat Allah lebih luas daripada itu. Artinya jemaah sekalian, meskipun makhluk ada yang memiliki nama Rahim, contoh lain, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, yang maha berilmu. Makhluk pun ada yang disebut orang berilmu. Tapi tidak sama antara ilmu Allah dan ilmu makhluk. Contoh ketidaksamaan itu, makhluk itu sebelum berilmu tadinya bodoh. Kemudian dia belajar, barulah dia berilmu. Dan makhluk yang berilmu ini mungkin lupa apa yang sudah dia ketahui. Sedangkan ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak pula ditimpa kelupaan. Berarti ilmu Allah sempurna. Allah tidak perlu belajar untuk menjadi maha berilmu, dan Allah tidak pernah lupa. Jadi meskipun penamaannya sama, disebut berilmu, tapi tentu tidak sama antara sifat ilmunya Allah dan sifat ilmunya makhluk. Oleh karenanya ayat mengatakan walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Artinya nama-nama dengan segenap sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian jemaah sekalian, penyebutan al-husna terhadap nama Allah di sini juga terkandung kaidah penting. Apabila satu nama tidak mengandung husna, tidak bermakna maha indah, maka itu dipastikan bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semua nama-nama Allah ini menunjukkan pada sifat-sifat yang sempurna. Sehingga apabila satu lafaz menunjukkan pada sifat yang mengandung kekurangan, atau sifat yang di satu sisi mengandung kesempurnaan tapi di sisi lain mengandung kekurangan, maka dipastikan itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, sifat itu ada 3 macam. Yang pertama, sifat yang sempurna, yang tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Maka itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat penyayangnya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat kudrahnya Allah yang maha mampu. Maka ini adalah sifat-sifat yang sempurna yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Oleh karenanya, sifat-sifat ini terdapat di dalam nama-nama Allah. Terdapat dalam nama Ar-Rahman, terdapat dalam nama Al-Alim, terdapat dalam nama Al-Qadir. Al-Qadir, Allah yang maha mampu, berarti Allah memiliki sifat kudrah. Yang kedua, sifat-sifat yang mengandung kekurangan. Contoh, berbuat zolim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah menzolimi seorang pun. Maka zolim tidak mungkin menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sifatnya. Yang ketiga jemaah sekalian, ada sifat di satu sisi adalah sifat kesempurnaan, tapi di sisi yang lain adalah sifat kekurangan. Contoh, berbuat makar. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Jadi dalam Al-Quran Allah disebut berbuat makar. Berarti Allah memiliki sifat berbuat makar. Tapi jamaah sekalian, Allah berbuat makar kepada para pembuat makar. Kepada orang kafir, kepada orang-orang munafik. Bukan kepada orang-orang baik. Bukan kepada orang-orang beriman. Jadi sifat makar itu adalah sifat yang mengandung 2 sisi. Sisi yang pertama bisa jadi sifat kesempurnaan, yaitu ketika makar tersebut ditujukan kepada orang-orang munafik ataupun orang kafir yang suka berbuat makar. Kenapa disebut sifat kesempurnaan?
Karena menunjukkan Allah maha kuat, Allah maha mampu membalas makar mereka. Kalau mereka berbuat makar, lalu Allah tidak berbuat makar kepada mereka, itu menunjukkan kelemahan. Maka Allah disebut memiliki sifat berbuat makar karena kemampuan Allah yang sempurna untuk membalas makar mereka. Tetapi di sisi yang lain, jika ditujukan kepada orang-orang yang beriman, maka tentu itu menjadi sifat yang tidak sempurna, sifat yang kurang. Oleh karena itu, Allah tidak memiliki nama Al-Makir, yang maha membuat makar. Begitu pula sifat Allah Al-Ghadab, marah. Tapi Allah tidak memiliki nama yang maha pemarah. Kenapa? Karena sifat ini mengandung dua makna. Bisa jadi sifat yang sempurna, bisa jadi sifat kekurangan. Jadi ini yang dimaksud dengan Al-Husna. Nama-nama Allah itu semua husna. Artinya hanya menunjukkan pada sifat kesempurnaan. Tidak ada nama Allah yang mengandung dua makna. Menunjukkan kepada sifat kesempurnaan dan menunjukkan kepada sifat kekurangan, tidak. Hanya menunjukkan pada sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan nama-namanya. Nah, disinilah penting kita mempelajari secara detail nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena kita disuruh berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, gimana caranya kita berdoa dengan nama-nama Allah? Maka ketahuilah, doa itu ada dua macam. Doa di dalam Al-Quran dan Sunnah mengandung dua makna. Yang pertama doaul ibadah, yang kedua doaul mas'alah. Doa ibadah dan doa permohonan. Doa ibadah artinya kita mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh, kita melakukan sholat, kita berzakat, kita haji, puasa, maka itu juga disebut doa. Karena hakikatnya ucapan maupun gerakan-gerakan ibadah tersebut kita lakukan demi meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, demi meminta rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa permintaan ada sesuatu yang kita minta kepada Allah. Banyak orang hanya memahami doa itu berarti meminta saja. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah makna doa mencakup dua makna ini. Doa ibadah dan doa permintaan. Jadi semua ibadah kita hakikatnya adalah doa. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam dua jenis doa ini, gimana cara kita mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Cara yang pertama, mengamalkan nama Allah dalam doa ibadah adalah mengamalkan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah memiliki nama Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Konsekuensinya apa? Hamba harus berusaha mencari kasih sayang Allah dengan memenuhi syaratnya, yaitu dengan beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu cara meraih rahmat Allah. Contoh lain, Allah memiliki nama As-Sami Al-Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bagaimana cara mengamalkan konsekuensi terhadap nama ini? Setiap kita mau berbicara, setiap kita mau bertindak, kita pikirkan dulu, apa yang saya ucapkan Allah maha mendengar. Apa yang mau saya lakukan Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Maka apa yang membuat Allah ridho, itu saja yang kita ucapkan. Jika ucapan itu membuat Allah murka, jangan kita ucapkan. Apa saja perbuatan yang sekiranya membuat Allah ridho kepada kita, silahkan kita lakukan. Kalau ini bisa membuat Allah murka, maka jangan kita lakukan. Karena Allah maha melihat, Allah maha tahu apa yang kita lakukan.
Demikian seterusnya jemaah sekalian. Kalau kita benar-benar mengamalkan ini, niscaya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita betul-betul amalkan setiap konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Al-Hakam, yang maha menghukumi. Juga Al-Hakim. Al-Hakim itu mengandung dua makna. Yang pertama, Allah maha hikmah, sering diterjemahkan dengan maha bijaksana. Yang kedua, Allah maha menghukumi. Jadi Al-Hakam dan Al-Hakim memiliki makna yang sama. Maha menghukumi. Apa konsekuensinya? Kalau kita sudah tahu Allah dialah yang maha menghukumi, semua hukum-hukum yang dia tetapkan wajib kita tunduk patuh. Dan nggak boleh kita buat aturan-aturan yang bertentangan dengan hukumnya. Kalau kita benar-benar paham nama-nama dan sifat Allah, niscaya kita akan menjadi hamba yang selalu tunduk kepada hukum-hukumnya. Demikian seterusnya. Kalau kita belajar nama-nama Allah, akan menjadikan kita orang yang bertakwa apabila kita amalkan konsekuensinya. Ini cara yang pertama. Kita mengamalkan nama-nama Allah dalam doa ibadah. Yang kedua, dalam doa permintaan. Gimana caranya? Kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Caranya jemaah sekalian banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh, di surat Al-Baqarah ayat 127. Bagaimana cara kita menyebut nama Allah dalam doa kita? Di surat Al-Baqarah ayat 127, tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkaulah as-sami, yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi ini satu contoh. Kita sebut nama Allah dalam doa kita. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalaupun misalkan jemaah sekalian kita nggak hafal dengan bahasa Arab, tidak apa-apa, kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Kita sebut, ya Allah, sesungguhnya engkau as-sami, yang maha mendengar, engkau al-alim, yang maha mengetahui, tolonglah aku. Seperti itu. Contoh lain di surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah al-wahhab. Al-wahhab artinya apa? Yang maha memberi, yang pemberiannya sangat luas. Ini contoh. Jadi contoh yang ada di surat Al-Baqarah ayat 127 dan Ali Imran ayat ke-8 itu sama. Cuma dengan nama yang berbeda. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah al-wahhab. Jadi kita sebut di akhir. Boleh juga andai kita sebut di awal. Seperti disebutkan dalam banyak hadis. Nabi SAW pernah berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagithu, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi torfata ain. Ini disebut di awal. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, serta maha berdiri sendiri, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau biarkan aku sendiri, tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walau hanya sekejap mata. Nah jemaah sekalian, di sini juga ada cara yang perlu diperhatikan. Bagaimana Nabi SAW membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum. Beliau tidak menggunakan alif lam,
juga tidak menggunakan tanwin. Karena di depan ada huruf untuk memanggil, yaitu ya. Tulisannya ya dan alif. Artinya adalah wahai. Kemudian setelah itu nama Allah disebut Hayyu. Padahal sebelumnya adalah Al-Hayyu. Ada alif lamnya. Kalau alif lamnya hilang, maka tanwinnya kebaca menjadi Hayyun. Tapi ketika masuk ya, maka bacanya menjadi ya Hayyu. Jadi bukan ya Al-Hayyu, bukan pula ya Hayyun. Terapkan ini pada semua nama Allah. Nama Allah Ar-Razzaqu, berarti bacanya menjadi ya Razzaku. Alif lamnya dihilangkan. Nama Allah Ar-Rahman, berarti bacanya menjadi ya Rahman. Alif lamnya dihilangkan. Demikian seterusnya. Ini cara kalau kita sebut di awal dimulai dengan ya. Contoh lain juga bisa disebut di tengah doa. Nabi SAW pernah mendengar seorang berdoa dan beliau memuji doa tersebut. Orang itu berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan persaksian bahwa sesungguhnya engkaulah Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Ahadus Somad. Yang Maha Esa, yang seluruh makhluk butuh kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi di sini disebutkan 3 nama Allah. Yang pertama Allah itu sendiri. Yang kedua Al-Ahad, yang ketiga As-Somad. Selebihnya, selainnya adalah sifat-sifat Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat pensifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini untuk meminta sesuatu, pasti Allah kabulkan. Contoh lain, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan mengakui bahwa milik-Mu lah segala pujian. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini tawassul dengan amalan kita, yaitu kita mentauhidkan Allah, mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Al-Mannan. Ini nama Allah. Al-Mannan artinya yang maha memberikan kenikmatan. Badi'us samawati wal ard. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup. Wahai yang maha berdiri sendiri serta terus menerus mengurus makhluknya. Jadi di sini disebutkan beberapa nama Allah. Ada yang dengan penyebutan Antal Mannan. Engkaulah Al-Mannan. Ada yang didahului oleh ya, yaitu Ya Dzal Jalali wal Ikram. Begitu pula Ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini juga penting diperhatikan. Tadinya kan kita baca Dzul Jalali wal Ikram, tapi kemasukan ya di depan menjadi Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini jemaah sekalian beberapa contoh penggunaan nama-nama Allah dalam berdoa kepadanya pada doa permintaan. Masih ada beberapa kaidah penting yang terkandung di dalam ayat ini, namun pembahasannya masih cukup panjang. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malik. Baik. Nama Allah Al-Malik. Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Penamaan Malik tidak termasuk nama yang khusus bagi Allah. Karena dalam Al-Quran, Allah juga menyebut sejumlah raja dengan Malik. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ada malaikat namanya Malik. Berarti nama ini boleh dinamakan kepada makhluk karena ada dalilnya. Cuma ada hadis Nabi SAW melarang menamakan seseorang atau menggelari seseorang dengan Malikul Amlak. Artinya rajanya para raja. Bahkan kata Nabi SAW, Inna akhna asmin indallah rajulun tasamma Malikal Amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang memiliki nama atau memiliki gelar Malikul Amlak, rajanya para raja. Karena rajanya para raja hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah raja di atas semua raja. Jadi ini tidak dibolehkan. Kalau sekedar Malik, raja, boleh. Baik sebagai nama ataupun gelar. Tapi tetap saja yang lebih afdal, kita namakan anak kita dengan Abdul Malik. Hamba Allah, raja yang maha menguasai atau maha memiliki. Itu lebih afdal. Wallahu alam. Ada, silakan. Baik. Berdoa dengan cara bertawassul menyebut amalan kita, ini termasuk sunnah. Sama sekali tidak mengurangi keutamaan amalan kita, tidak pula mengurangi keikhlasan. Karena yang mengurangi keikhlasan itu kalau kita mengharap sesuatu dari Allah dari selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghancurkan keikhlasan. Atau kita beramal lalu kita berharap balasan dari Allah di dunia saja. Maka itu menjadi syirik kecil. Misalkan ada seseorang pergi haji, tapi tujuan utamanya atau bahkan tujuan satu-satunya untuk bisnis. Mungkin dia pengurus travel misalkan, orang travel, dia hampir nggak ada niat untuk ibadah, tapi murni bisnis. Maka ini menjadi syirik kecil. Meskipun dia masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kalau dia utamakan akhirat, apalagi akhirat menjadi tujuan satu-satunya, maka itu tidak merusak keikhlasannya. Adapun berdoa dengan menyebut amalan-amalan kita itu tidak mengurangi keikhlasan. Karena maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Jadi pernyataan dulu baru permintaan.
lindungilah kami dari api neraka. Jadi pernyataan dulu, baru permintaan. Begitu pula kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian masing-masing memohon kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan mereka. Maka Allah pun mengabulkan doa mereka, menunjukkan itu doa yang baik karena mustajab. Jadi itu sama sekali tidak mengurangi keikhlasan, tidak pula mengurangi keutamaan amalan. Jadi kita nggak usah khawatir, jangan-jangan kita sudah pakai berdoa, pahalanya habis. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Wallahu alam. Silakan. Ada yang lain? Nggak ada lagi? Kalau gitu kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.